الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah kita dengan sama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, termasuk pada malam hari ini kita masih diberikan izin sehat walafiat untuk bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut salawat beserta salam juga kita kirimkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji pada tahun ini, mereka telah menempuh beberapa tahapan sebelum mereka berangkat, mulai dari sejak pendaftaran sampai masa berangkat itu telah memakan waktu puluhan tahun. Kalau kita melihat daftar tunggu yang ada sekarang untuk Aceh, bila ada yang mau mendaftar sekarang ini harus menunggu lebih kurang 34 tahun. Itu artinya kalau misalnya usia pada saat kita mendaftar haji sekitar 50 tahun, berarti pada saat berangkat nanti kalau memang diizinkan Allah masih dipanjangkan umur, jadi usia berangkat haji nanti usia 84 tahun. Jadi demikian juga kalau misalnya kita turunkan umur usia 30 tahun mendaftar, berarti nanti baru bisa berangkat haji ketika berumur 64 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa melaksanakan haji sekarang dari segi waktu itu kita harus menunggu cukup lama. Jadi setelah susah payah menabung uang, mungkin bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun menabung, ya, kita melihat ada nenek-nenek, emak-emak yang kadang-kadang usahanya cuma sebagai pemulung ataupun sebagai usaha kecil-kecilan, misalnya jualan cabai, jualan pokoknya yang rendah-rendah, yang murah-murah lah.
itu harus menunggu sampai puluhan tahun. Jadi setelah menunggu sekian lama, kemudian mendaftar haji, menunggu sampai 34 tahun, ya usianya sudah 60 tahun atau 70 tahun, berarti usia kalau ada umur panjang mendekati 100 tahun nantilah baru bisa melaksanakan haji, kalau memang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, majelis ulama kita MUI di pusat itu telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 5 tahun 2020 tentang hukum penundaan pendaftaran haji. Jadi oleh majelis ulama itu sudah membuat satu fatwa tentang bagaimana hukum menunda-nunda pendaftaran haji, atau dengan kata lain hukum menyegerakan pendaftaran haji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba angkat persoalan ini dengan merujuk melihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada pendapat para ulama dalam beberapa kitab fikih, bagaimana sikap kita atau bagaimana kita menyikapi keadaan pelaksanaan ibadah haji sekarang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kitab berangkat pertama dari usia rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Hadis dari Abu Hurairah ini, beliau menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umur umatku atau umur rata-rata umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Setelah baginda mengatakan bahwa umur rata-rata kita, umat beliau itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun, lalu beliau menegaskan bahwa sangat sedikit umatku yang melampaui dari umur tersebut. Jadi makanya baginda dalam hadis ini berbicara tentang usia rata-rata. Rata-rata umat beliau itu berkisar antara 60-70 tahun. Namun bukan berarti hadis ini salah ketika ada umat beliau itu yang berumur 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun misalnya. Tidak demikian. Hanya saja baginda Rasulullah menyampaikan rata-rata. Kalau yang berumur lebih dari 70 tahun itu sangat sedikit, ya, an-nadir kal adam, yang jarang terjadi dianggap tidak ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab syarah disebutkan fahuwa fil ummati an ghalibi a'marihim. Dikatakan bahwa ini umur ghalib, ya, umur ghalib dari umat Nabi Muhammad. Wa huwa ikhbarun lil ibadi annahum yasta'iddu lil ma'ad. Jadi hadis ini memberitahukan kepada para hamba agar mereka mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita-kita ini yang sudah berusia 60 ataupun 70 tahun itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah agar kita mempersiapkan diri untuk bisa kembali kepada Allah, untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'ahhabu bi husniz zat, agar menyiapkan perbekalan yang baik. Wa annahu laisa ba'da sittina illa intidarul khuruji minad dur, dan bahwasanya tidak ada lagi setelah umur 60 tahun kecuali menunggu keluarnya dari dunia ini. Wan nuzul ilal luhudi wal qubur, dan masuk ke dalam liang lahat dan kuburan. Jadi setelah usia 60 tahun, menurut penjelasan ulama terhadap di sini, berarti kita tinggal menunggu-nunggu lagi untuk keluar di dunia ini dan untuk masuk ke liang lahat. Wa fihi dalilun ala annahu ghalibul a'mar. Ini menunjukkan bahwa ini umur rata-rata. Faman qaddara ghalibaha bil mi'ati wal 'ishrin wa annahu tabi'i fama jaa'a bidalilin syar'iyyin. Jadi orang yang memperkirakan umur ghalib manusia sampai 100 tahun, sampai 120 tahun, dan itu dikatakan umur ghalibnya secara tabi'i, fama jaa'a bidalilin syar'iyyin. Tentang persoalan itu tidak ditemukan dalil syarak. Jadi ada orang yang memperkirakan usia rata-rata manusia umat Nabi Muhammad sampai 120 tahun, itu tidak ditemukan dalil syarak. Yang ada ditemukan dalil syarak usia rata-rata 60 sampai 70 tahun. Fa in ghaba ghaibun aw fuqida hatta jawaza hadhil muddah a'nis sab'ina ghalaba 'ala dhanni wafatuhu. Bila ada seseorang yang menghilang, dia pergi nggak tahu kemana atau menghilang sehingga masanya melebihi 70 tahun, maksudnya usianya diperkirakan sudah sampai 70 tahun, ghalaba 'ala dhanni, kuat dugaan, wafatuhu, maka orang tersebut sudah meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang yang pergi dari kampung, dari rumah, hendak pulang-pulang, begitu lama tidak kembali ke rumah sehingga diperkirakan usianya sudah 70 tahun. Fatuqassamu amwaluhu wa tunkahu zaujatuhu. Maka secara hukum fikih itu boleh dibagi-bagi hartanya, difaraidkan, dan boleh dinikahi istrinya, karena dianggap yang bersangkutan telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari. Lalu bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari terkait dengan usia rata-rata umat Nabi Muhammad ini? Qala ba'dul hukama al-asnanu arba'atun. Usia manusia itu terbagi kepada 4 kelompok. Sinnut tufuliyah, pertama usia anak-anak, tsumma syabab, kemudian usia muda, pemuda atau pemudi, tsummal kuhulah, kemudian usia dewasa, tsumma syaikhukhah, kemudian usia kakek-kakek, kakek nenek. Wahya akhirul asnan, dan kalau sudah usia kakek-kakek nenek itu sudah
usia yang paling akhir. Wa ghalibu ma yakunu ma baina sittina was sab'in, dan rata-rata yang dikatakan itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Fahina izin yadharu dha'ful quwwah, jadi ketika memasuki usia 60 sampai 70 tahun itu akan nampak tanda-tanda kelemahan kita, bin naqsi wal inhitat, di banyak kekurangan-kekurangan, tenaga kita berkurang, mata kita sudah mulai tidak terang lagi, pendengaran sudah tidak jelas lagi. Fayambaghi lahul iqbalu 'alal akhirah, karena itu merupakan tanda-tanda supaya kita tidak lalai lagi mengingat akhirat. Bil kulliyah listihalati ay yarji'a ilal halatil ula minan nasyati wal quwwah, karena sangat mustahil untuk kembali kepada usia muda, usia yang segar, usia yang kuat. Lalu apa yang beliau katakan? Wa qad istanbata minhu ba'du syafi'iyah, sebahagian ulama yang bermazhab Syafi'i telah mengistimbatkan, telah mengeluarkan hukum anna man istakmala sittina, bahwa orang yang telah sempurna usianya sampai 60 tahun, falam yahujja, tetapi dia belum melaksanakan ibadah haji, ma'al qudrah, padahal dia sudah punya kemampuan untuk melaksanakan haji, fa innahu yakunu muqassiran, maka secara hukum dia dianggap orang yang keterlaluan. Jadi kita sudah usia 60 tahun dan punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi masih kita abaikan, tidak peduli, itu dipandang muqassiran, orang yang keterlaluan, orang yang lalai lengah. Wa ya'samu, dan dia termasuk orang yang berdosa, in mata qabla ayahujja, apabila dia meninggal sebelum dia melaksanakan ibadah haji, dengan catatan usia sudah 60 tahun, punya kemampuan yang berlebihan untuk melaksanakan haji, tapi masih suka menunda-nunda tidak melaksanakan haji, itu termasuk orang yang lalai, yang lengah, dan termasuk orang yang ya'tham, berdosa. Bi khilafi ma duna zalik, tapi tidak termasuk orang yang berdosa, orang yang lengah, kalau dia belum mencapai usia tersebut. Nah, ini tidak diambil hukum dari hadis yang dikatakan baginda Rasulullah, karena usia rata-rata 60 sampai 70 tahun, maka ketika mencapai 60 tahun juga masih kita mengabaikan tuntutan melaksanakan ibadah haji padahal sudah mampu, inilah yang dianggap orang yang berdosa dalam pandangan agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Mula Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Jadi Al-Mula Al-Qari berkata dalam kitab Al-Mafatih, juga dalam kitab Syarah At-Turmuzi, ya. Wa aksaru ma ittala'nahu ala tulil umri fi hadhil ummah minal mu'ammirina fi sahabati, sejauh yang saya pelajari tentang orang-orang yang panjang umur di kalangan umat ini, di kalangan sahabat dan para ulama-ulama yang datang kemudian, sinnu Anas bin Malik. Jadi kata Mula Al-Qari, di kalangan sahabat itu Anas bin Malik dia yang mencapai usianya panjang. Fa innahu mata walahu minal umuri mi'atun wa thalathu sinin. Beliau wafat, Anas bin Malik,
usianya pada waktu itu 103 tahun. Nah, ini pengecualian karena tidak termasuk rata-rata. Kemudian wa Asma bintu Abi Bakrin, anaknya Abu Bakar, Asma, itu usia beliau matat walaha mi'atu sanatin, beliau wafat berumur 100 tahun. Walam yaqa laha sinnon, tidak ada satu gigi pun yang tanggal, nggak ada yang gugur giginya. Walam yungkar fi aqliha syai'un, tidak ada sesuatu pun dari omongannya itu yang menyimpang. Artinya walaupun usia dia sudah 100 tahun, tapi dia masih bisa ngomong dengan baik, tidak pikun orangnya. Wa azyadu minhuma umuran Hasan ibnu Sabit, dan ada juga orang yang lebih lagi umurnya, itu Hasan bin Sabit, mata walahu mi'atun wa ishruna sanah, dia sempat hidup sampai 120 tahun. Asya minha sittina fil jahiliyah wa sittina fil Islam, dia sempat hidup 60 tahun pada masa jahiliyah dan 60 tahun ketika masuk dalam Islam. Wa aksaru minhu umran Salman Al-Farisi, ada juga yang lebih panjang lagi umurnya, itu Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah. Faqila asya mi'ataini wa khamsina sanah, ada yang menyebutkan usia Salman Al-Farisi itu sampai 250 tahun. Ini diantara umur umat Muhammad yang ditemukan dalam penelitian ulama pensyarah hadis. Artinya hanya untuk menyebut beberapa orang yang panjang umur, yang lain berkisar antara 60 sampai 70 tahun yang pernah diketahui. Ini paling tidak yang disaksikan oleh baginda Rasulullah pada saat beliau masih hidup. Dan karena kita juga umat beliau, maka biasanya lazimnya kita mengikuti usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan fatwa Majelis Ulama tadi, di dalam fatwa Majelis Ulama menyangkut tentang hukum penundaan pendaftaran haji. Ya. Karena kenapa membicarakan hukum penundaan? Sebab sekarang melaksanakan ibadah haji harus mengikuti sistem. Nggak mungkin kita mendaftar haji, rencana haji langsung bisa berangkat, itu mustahil untuk kondisi zaman sekarang. Ya. Karena seperti yang kita gambarkan tadi, daftar tunggu sekarang itu sampai 34 tahun. Jadi paling kurang hari ini kita mendaftar harus menunggu 34 tahun nanti baru bisa berangkat. Bayangkan usia kita sekarang 60 tahun, bayangkan usia sekarang kita 70 tahun, harus menunggu 34 tahun lagi. Oleh karena itu dalam fatwa tersebut diberikan satu pandangan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, dengan merujuk kepada fatwa, dengan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Nah, dibuatlah satu pandangan, satu kesimpulan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban alat tarakhi bagi orang muslim yang sudah istita'ah. Ini kesimpulan pertama, ya, bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban yang boleh ditangguhkan bagi orang muslim yang sudah istita'ah,
namun demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji tersebut. Soal menangguhkan tidak ada persoalan, tapi secara hukum sunat menyegerakan. Kemudian kewajiban haji bagi orang yang mampu menjadi wajib alal faur. Ini poin yang kedua. Untuk kemudian kita lihat bagaimana ketentuan dalam hadis Nabi atau keterkaitan dengan hadis Nabi dan ketentuan dalam kitab-kitab fikih. Jadi pada poin kedua ini berbunyi kewajiban haji bagi orang yang mampu punya istita'ah menjadi wajib alal faur, menjadi wajib secara segera, tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama sekali adalah A sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi ini nyambung dengan sabda Rasulullah tadi. Jadi ketika usia sudah 60 tahun punya kemampuan itu al-amru yaqtadil faur. Artinya perintah untuk melaksanakan haji menghendaki kesegeraan. Jadi kita coba lihat relasi hubungan antara fatwa Majelis Ulama dengan perkiraan umur umat Nabi Muhammad yang dikatakan oleh beliau sendiri. Makanya dikatakan di sini ada 3 orang, ada 3 kelompok yang menjadi wajib bagi orang tersebut untuk menyegerakan. Artinya tidak boleh tunda-tunda. Ada 3 kelompok orang. Yang pertama sekali, yang tadi sudah berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua, orang yang khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji. Kita sekarang sudah punya kemampuan, dalam tabungan sudah punya kemampuan, tapi masih tetap dibiarkan dalam tabungan, tidak ada rencana untuk mendaftarkan haji. Ini orang yang seperti ini termasuk orang berdosa. Kemudian kelompok yang ketiga adalah haji qadha, atas haji yang batal. Jadi ada orang yang dalam melaksanakan ibadah haji, hajinya tidak benar, menjadi batal, tidak sah. Ini orang yang seperti ini ketika usia sudah 60 tahun, itu wajib menyegerakan badal haji. Kemudian poin berikutnya, mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2 hukumnya wajib. Jadi yang 3 poin tadi, orang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, yang 3 kelompok tadi itu hukumnya wajib para jamaah sekalian. Bukan pergi haji, tapi mendaftar haji. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mendaftar wajib padahal yang diwajibkan adalah haji? Ini kan bisa diselesaikan dengan sebuah kaidah fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dalam kondisi zaman kita sekarang, itu tidak mungkin seperti kita sampaikan tadi, begitu berhasrat, begitu mendaftar langsung berangkat, nggak mungkin. Tapi harus menunggu panjang. Jadi sesuatu yang tidak bisa memperoleh yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Mendaftar haji hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan haji. Tetapi karena tidak mungkin kita melaksanakan haji tanpa mendaftar dan menunggu lama, maka mendaftar dan menunggu lama itu juga menjadi wajib. Ini dasar yang diberikan dalam fatwa ini. Karena itu yang bisa kita lakukan. Mau melaksanakan ibadah haji nggak mungkin, yang mungkin hanya
melaksanakan pendaftaran haji, sudah punya kemampuan, tidak boleh ditunda-tunda lagi, apalagi sudah usia 60 tahun. Menunda-nunda pendaftaran haji, ini poin berikutnya. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria di atas, yang 3 kelompok tadi, itu hukumnya haram. Jadi poin berikutnya dalam fatwa Majelis Ulama ini, sudah punya kemampuan, usia sudah 60 tahun, tapi masih menunda-nunda pendaftaran haji, ini hukumnya dalam fatwa disebutkan haram. Ini fatwa nomor 5 tahun 2020. Kemudian poin berikutnya, poin 5, orang yang sudah istita'ah tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadal hajikan. Ini konsekuensi dari penundaan tadi, ya. Jadi kita sudah punya kemampuan tetapi tidak melaksanakan haji, atau sekurang-kurangnya tidak mendaftar haji, belum mendaftarkan haji, maka bila kita meninggal, itu menurut fatwa Majelis Ulama wajib dibadal hajikan. Karena kita sudah punya kemampuan tapi masih menunda, ya, sampai wafat belum terlaksana, itu wajib dibadal hajikan. Kemudian poin terakhir, orang yang sudah punya istita'ah dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan ibadah haji. Kita sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kita wafat dalam masa tunggu haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadal hajikan juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa poin hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan merujuk kepada hadis tadi dan merujuk kepada beberapa penjelasan di dalam kitab-kitab fikih, di antara lain, ya, hadis pertama tadi sudah kita bacakan, yaitu hadis tentang perkiraan usia rata-rata Nabi Muhammad 60 tahun. Jadi ulama ketika memfatwakan hukum wajib tadi, ya karena kembali berpegang kepada hadis tersebut. Kemudian juga kita temukan beberapa hadis lain, ya, dan beberapa fatwa ulama yang memang beda-beda tipis, ya. Beda-beda tipis antara fatwa ulama dengan antara satu fatwa dengan fatwa lain, antara satu pendapat dengan pendapat lain. Misalnya ada hadis yang menyebutkan orang yang punya keinginan untuk melaksanakan haji, dikatakan oleh baginda Rasulullah, maka hendaklah segera melaksanakan ibadah haji, dalam hadis riwayat Abu Daud. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi apakah pada saat nanti kita masih bisa melaksanakan haji padahal sudah punya kemampuan. Boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena kehilangan kendaraan, dikatakan di sini, ataupun boleh jadi ada halangan tiba-tiba. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini diberikan penjelasan dalam kitab-kitab fikih, orang-orang yang sudah seperti itu, seperti dikatakan tadi, hukumnya berdosa, masih suka menunda-nunda, dan kalau ada hartanya, kalau ada orang yang hilang pada usia sudah mencapai batas tersebut, itu sampai-sampai bisa dibagi-bagi hartanya tersebut, karena itu dianggap sudah tidak ada lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu yamradul marid
wa tadillu dhallah wa tabdul hajah. Barang siapa hendak melaksanakan haji, maka hendaklah menyegerakannya, karena seseorang kadang-kadang sakit, kendaraannya hilang. Ini karena cerita pergi dengan unta dulu, diperkirakan hilang, atau ada tiba-tiba kebutuhan uang yang harus dipakai sehingga tidak mencukupi uang untuk pelaksanaan ibadah haji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah lebih kurang hadis-hadis yang berbicara tentang penyegeraan pendaftaran haji atau larangan menunda-nunda pendaftaran haji, karena hukumnya termasuk orang yang berdosa, apalagi usia sudah 60 tahun seperti yang kita sampaikan tadi, karena usia 60 sampai 70 tahun itu diperkirakan sebagai usia rata-rata umat Nabi Muhammad, sehingga apabila sudah usia batas tersebut tidak melaksanakan ibadah haji, atau paling kurang belum mendaftarkan ibadah haji, maka dia meninggal pada saat itu harus dibadal hajikan oleh orang lain atau oleh keluarga. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini tentang hukum menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji ataupun hukum menyegerakan pendaftaran pelaksanaan ibadah haji. Mungkin ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين.